nyala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi sahabat kita di Ngobrol Channelku. Ini saya hari ini ada teman ya, tamu lah. Ini yang ketemu. Orang kampung itu ya punya teman banyak untuk bisa bicara tentang kita, tentang keadaan Indonesia khususnya lingkungan kita, di lingkungan kita sepertinya. Ini yang agak menarik hari ini nih. Hari ini tuh ada di koran online ya. Itu terjadi ada perkembangan masalah calon presiden dan wakil presiden untuk 2024. Banyak baliho-baliho yang dipasang di mana-mana, di pinggir-pinggir jalan. Banyak diantaranya gambarnya Mbak Puan, Pak Erlangga, Muhaimin, dan AHY. Yang paling banyak itu juga Mbak Puan Maharani, itu juga banyak ya. Nah, ini ada teman saya nih mengomentari nih, bicara tentang siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan datang. Karena yang berkembang hari ini kan Prabowo dan Anies, itu Ganjar ya, di antara itu. Nah, coba kita ngobrol bagaimana Pak menurut panjenengan Pak? Ya, Pak, biar ketok. Nah, kalau menurut pandangan saya mungkin yang paling kuat itu kalau Ganjar disandingke sama Erlangga. Udah, itu mungkin prediksi saya itu. Sebab kalau Puan itu untuk perempuan di Indonesia kapasitasnya belum menjangkau ke semuanya bisa masuk. Karena Puan itu perempuan, kalau di Indonesia kan masih terkendala. Puan itu kan biarpun perempuan Pak, itu kan contohnya ibunya juga bisa jadi presiden karena dia itu pakai partai namanya PDI Perjuangan. Nah, di PDI Perjuangan itu pernah berpengalaman ada presiden juga perempuan Pak. Bagaimana ini? Menurut pandangan saya dulunya itu selama sebelum Mega jadi presiden, wakil dulu, setelah ada masalah dengan Gus Dur dilancarkan, Mega baru naik jadi presidennya aja Mega ya juga enggak berlangsung lama, cuma sisa waktunya selesai, nyalonkan lagi sudah enggak bisa. Contohnya dulu berpasangan dengan Hasyim Musyadi juga gagal. Gitu ya. Sekarang gini Pak, ini kan perkembangan hari ini bahkan itu muncul di PDI Perjuangan sendiri itu ada muncul nama ya, Ganjar. Nah, Ganjar ini juga kader PDI. Nah, nanti kalau Ganjar dicalonkan katakanlah RI 1, dan otomatis nanti PDI pecah dong, ada dua calon. Gimana itu menurut Pak? Itu rahasia untuk PDI mungkin ya, tapi saya cuma punya pandangan mungkin Ganjar itu kalau memang resmi keluar dari PDIP ya memang agak berat, tapi partai-partai yang lain nanti yang mengusung Ganjar itu naik jadi presiden berpasangan dengan, semoga bisa berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Udah, itu kalau PDIP masih bersekutu nyalon ke Mbak Puan ya itu monggo, itu haknya PDIP. Tapi jangan diremehkan masalah Ganjar, itu saat ini baru naik, timingnya pas mungkin bagi pandangan saya gitu. Nah, sekarang begini, kalau menurut survei kan, itu kan Mbak Puan itu kan di bawah Ganjar ya. Jadi kan yang pertama kan di antara Prabowo sama Anies, Ganjar di antara tiga orang. Bahkan ada muncul lagi itu siapa namanya, Ridwan Kamil dan sebagainya. Nah, ini si Mbak Puan ini kan kalau menurut saya kalau didampingkan sama Prabowo kalau nggak salah itu. Jadi Prabowo itu kan dari Gerindra, Puan Maharani dari PDI. Ya. Jadi kan sudah
padahal PD sendiri aja pakai pakai sendiri, berangkat sendiri, jalan sendiri udah bisa. Udah memenuhi porsinya. Nah, tapi karena maaf kalau Mbak Puan kan belum elektabilitasnya kan belum memenuhi syarat, masih di bawah lah dalam Pak Prabowo, makanya dia digandeng dengan Prabowo. Lah itulah kemungkinan itu ya, pertama Prabowo sama Puan, mungkin Ganjar sama Erlangga. Anies ini juga gimana muncul Anies nih? Anies sama siapa ini kira-kira ini Pak? Kalau Anies itu pandangan saya untuk tahun ini masih jauh, soalnya kendaraannya belum ada. Soalnya partai-partai yang lain sibuk dengan tokoh-tokoh yang lain yang namanya sudah besar seperti Prabowo, Ganjar, AHY, sedangkan Anies saja ya memang namanya agak menggaung tapi kendaraannya Anies nggak ada sementara ini. Nah itu bisa itu untuk pertimbangan partai-partai yang lain, lebih baik saya mengusung si A bukan si B. Nah itu ya mungkin dulu ya kalau kita bicara ke belakang kemarin itu kan Pak Jokowi itu baru 2,5 tahun aja sudah kelihatan yang mendukung ya. Kalau Pak Anies ini kok belum kelihatan. Tapi gini, Pak Anies itu JK itu dekat dengan Pak Anies, dan bahkan bahkan dukungannya kadang-kadang Pak JK itu kadang-kadang ke Pak Anies dekat ya. Nah, Pak Anies sendiri, Pak JK sendiri kan orang Golkar, sedangkan Golkar itu kan mempunyai sendiri Pak Erlangga, tapi belum tentu antara Pak Erlangga sama Pak JK juga mungkin cocok gitu. Nah, tapi Golkar sendiri juga pecah kayaknya, ada LBP ya, Pak Luhut ini juga orang Golkar ini. Nah, ini kemungkinan itu kalau Golkar sendiri apakah mungkin maju sendiri sama Pak Erlangga itu, mungkin menggait dengan calon yang lain siapa itu, atau malah dibalik Ganjar Erlangga atau Erlangga Ganjar. Itu tergantung nanti yang usung kendaraannya yang usung. Tapi kalau Golkar maju sendiri kan belum bisa untuk sementara ini juga harus koalisi. Harus koalisi. Terus Nasdem juga harus koalisi. Nah sementara ini yang arahan partai itu untuk Ganjar itu udah jelas, partai si A ini, tapi dia juga harus koalisi, untuk maju sendiri belum bisa. Contohnya tadi Golkar punya Pak Erlangga, tapi dia mau maju sendiri belum bisa, cari gandengan. Iya. Jadi menarik ya, ini saya hari akhir ini saya menariknya malah ini di faksi di PDI sendiri itu. Berarti PDI itu saya melihat tuh PDI itu pecah atau gimana ya? Ada Ganjar dan ada Puan itu loh. Kalau Puan Ganjar gimana? Kan nggak mungkin. Atau Puan Prabowo, nek Prabowo Puan mungkin, nek Puan Prabowo kayak dulu kan. Nah disinilah hari-hari ini belakangan ini kan Pak Ganjar sendiri kan agak disingkirkan ke PDI ya, dari PDI udah agak disingkirkan itu karena apa, mungkin maaf itu mungkin ada persaingan di dalamnya sendiri itu. Gimana menurut Pak? Kalau menurut pandangan saya itu, saya PDIP khususnya itu nanti setelah mendekati hari H itu baru memutuskan. Itu hal yang sudah biasa dilakukan PDIP. Contoh seperti pas Jokowi itu ya penentuannya terakhir-akhir, timingnya itu akhir-akhir baru putus kayak. Seperti Pak Jokowi cari wakil itu ya detak waktunya itu hampir habis baru memutuskan. Nah itu kalau pandangan saya PDIP itu masih cari waktu yang tepat. Kalau harus mau diputuskan sekarang rasanya belum pantas besok. Jadi itu masih biar berkembang dulu, bola liar ini biar kembang di masyarakat.
masyarakat kan banyak yang ngupas so ini, tapi PDIP besok kalau udah hari hanya udah dekat diputuskan pasti entah Ganjar atau Puan yang maju. Wah, ini menarik sekali. Ini kita dapat ya, politikus kampung. Ternyata pandangannya melebihi orang kampung. Nah ini Bapak ini kan pengalaman berpolitik juga sudah lama, makanya kita ajak bicara, ngobrol orang kampung. Beginilah keadaan Indonesia ya, semoga itu semua jadi gambaran untuk Indonesia yang lebih baik ke sana. Yang penting jangan sampai 3 periode, itu jangan. Banyak yang menyarankan jangan sampai Jokowi 3 periode, itu jangan. Ini saja yang periode ini diselesaikan dengan baik ya nanti diharapkan ada calon-calon yang baik juga untuk Indonesia selanjutnya. Begitu. Terima kasih sahabat-sahabat, kalau mau komentar silakan tulis di komentar ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Yeah.